Halo semuanya, balik lagi bareng saya di Ulasan Bola. Kali ini saya akan mengulas tentang prediksi pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Dewa United Jumat besok. Persib harus kehilangan 5 pemain, Kakang dan Roby Darwis baru saja dipanggil timnas U23, Luciano terkena sanksi karena kartu merah, kemudian Adam Alis masih dalam pemulihan cedera, dan Federico Barba masih dalam pemulihan pasca sakitnya. Tapi kedalaman skuad Persib musim ini cukup bagus sehingga 5 pemain tersebut tidak akan membuat Coach Bojan pusing ya, karena masih banyak pemain yang bisa menggantikan. Untuk prediksi sendiri, di penjaga gawang Teja akan masih menjadi andalan. Oh ya, karena kedua pemain timnas U23 kita dipanggil oleh timnas ya, dipanggil. Regulasi pemain U23 setahu saya sih harusnya tidak diberlakukan ya. Jadi Persib boleh tidak memainkan pemain U23 karena kan para pemainnya baru saja dipanggil timnas. Jadi bisa jadi di kanan ada Putros, di kiri ada Eleanor Renders, di tengah mungkin sudah pasti Julio Cesar dan Patricio Matricardi. Di tengah nih yang menarik, Mark Locke dan Tom Haye sudah pasti mengisi lini tengah. Nah, tinggal satu pemain lagi nih, satu pemain yang mungkin akan lebih bermain sebagai second striker, sebagai playmaker. Di situ bisa Beckham Putra, bisa William Marsilio, bahkan bisa Berguinho. Itu tergantung Coach Bojan lah, tergantung selera. Tapi kemungkinan mungkin ya Beckham Putra bisa di posisi itu. Nah, di depan sendiri di liga kecenderungannya Coach Bojan memasang Ramon Tanki sebagai starter dulu ya. Kalau di ACL itu biasanya Andre Jung ya, tapi ya kembali tergantung form of the day, tergantung performa pemain pada saat akan bertanding. Di sayap kanan kemungkinan Sadil Ramdhani bisa mengisi di posisi itu, atau mungkin bisa juga Berguinho. Di sayap kiri nih yang menarik. Di sayap kiri kalau misalkan Beckham tidak ditaruh di tengah, mungkin Beckham digeser di sayap kiri. Dan William Marsilio kemungkinan bisa mendapatkan menit bermain. Jadi ini juga mungkin bisa jadi blessing in disguise ya bagi beberapa pemain. Absennya para pemain Persib yang tadi itu bisa menjadi berkah bagi para pemain Persib lainnya untuk membuktikan diri bahwa mereka layak ya. Masih ada Alfredo Dewangga di tengah, masih ada Hamrah Hanusa di center back. Jadi pemain-pemain yang belum mendapatkan kesempatan kemungkinan besar di laga kali ini akan mendapatkan kesempatan bermain. Dan kualitasnya sih sama baiknya ya. Sementara kondisi Dewa United memang sedang tidak baik-baik aja. Meskipun di AGCL ya, di ajang Asia mereka bagus berjaya, tapi di Liga 1 mereka baru saja kalah 4 kali berturut-turut, dan kalahnya itu secara meyakinkan gitu. Meyakinkan ya, cukup buruk lah untuk tim sekelas Dewa. Materi pemainnya bintang 5 semua, top kelas semua, harus mengalami 4 kekalahan beruntun. Ini tentu kondisi yang tidak baik, tapi sebetulnya ini merupakan warning lampu merah buat Persib. Tentu Dewa ingin segera bangkit. Motivasi mereka sangat tinggi menghadapi tim sekelas Persib, dan ingat, musim lalu salah satu tim yang bisa mengalahkan Persib Bandung ya Dewa United. Dewa United lah yang memutus rekor tak terkalahkan Persib sampai 17 pekan ya Dewa United. Dewa United adalah tipikal tim yang mengandalkan bola-bola pendek, passing pendek. Mungkin bahasa kerennya tiki taka lah. Dan Persib kerap kali kesulitan menghadapi tim dengan tipikal seperti tiki taka seperti ini. Jadi seharusnya sih Coach Bojan sudah belajar ya dari kekalahan musim lalu. Dan selain kekalahan, Persib didominasi sekali oleh Dewa ya di musim lalu. Tapi ya itu musim lalu. Sekarang pemain kita lebih mampu beradaptasi, lebih mampu membaca permainan, dan di lini pertahanan sepertinya sih cukup solid ya sekarang ya. Tinggal bagaimana clinical finishing para pemain depan Persib yang menurut saya masih patut ditingkatkan. Jadi sebetulnya dengan kondisi Dewa yang sedang buruk ini tidak menjadi keuntungan sih. Meskipun Ricky Kambuaya kabarnya tidak akan bisa bermain, tapi bagi saya Dewa tetaplah Dewa. Mereka meskipun di 4 laga kalah, mereka tetap mendominasi permainan, mereka men-create banyak peluang. Jadi secara permainan tidak ada masalah, tapi mungkin yang menurut saya menjadi masalah bagi Dewa adalah bagaimana finishing, kemudian koordinasi lini belakang dan transisi. Kerap kali Dewa di counter dengan sangat cepat. Ini bisa menjadi celah bagi Persib yang memiliki sayap-sayap cepat. Jadi bagi saya sih seharusnya Persib bisa menang ya. Tapi saya tidak yakin Persib bisa menang dengan skor besar ya. Tipis-tipis aja nggak apa-apa lah. Karena hari Rabu nanti juga Persib harus bertandang ke Lion ya, ke Singapura, lanjutan ACL itu. Mungkin ulasan dari prediksi Persib menghadapi Dewa sekian dulu.
Bobotoh terus dukung Persib secara positif dan penuhi Stadion GBLA. Salam olahraga, Bobotoh salam dunia.